Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat sore anak. Sore, Pak. Baik, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang aktivitas kebugaran untuk kesehatan. Aktivitas kebugaran untuk kesehatan sendiri meliputi komposisi tubuh, yang kedua mengukur indeks massa tubuh, yang ketiga aktivitas kebugaran. Baik, sebelum masuk ke materi, mari kita berdoa dulu. Mbak Regina, mohon dipimpin doa. Ya, sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Min. Baik, Berdoa selesai. langsung saja ke materi yang pertama, yaitu komposisi tubuh. Komposisi tubuh adalah gambaran proporsi tubuh seseorang yang terdiri dari lemak, otot, tulang, dan jaringan lainnya yang menghasilkan berat badan total. Komposisi tubuh sendiri sering digunakan untuk menggambarkan kondisi kesehatan dan kebugaran seseorang karena memberikan gambaran yang lebih lengkap dibandingkan hanya mengukur berat badan, dan tentu setiap orang memiliki komposisi tubuh yang berbeda-beda. Selanjutnya adalah berbagai cara untuk mengukur untuk meningkatkan sistem imun. Salah satunya adalah dengan menjalani pola hidup sehat. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi daya tahan tubuh seperti lingkungan, asupan makanan yang sehat, usia, kondisi kesehatan, dan penggunaan obat-obat. Selanjutnya, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi komposisi tubuh. Ada faktor-faktor yang dapat mempengaruhi komposisi tubuh. Yang pertama adalah faktor usia. Faktor usia memiliki pengaruh yang signifikan, terutama pada masa perkembangan dan pertumbuhan anak. Karena proses pembentukan otot dan jaringan tubuh lainnya sedang berjalan, tetapi ketika seseorang memasuki usia dewasa, massa otot cenderung akan menurun akibat penurunan aktivitas fisik. Yang kedua ada jenis kelamin. Sebelum memasuki masa pubertas, perbedaan komposisi tubuh pada anak perempuan dan laki-laki cenderung kecil. Namun selama masa pubertas perbedaan ini menjadi lebih jelas. Anak perempuan cenderung memiliki lebih banyak lemak tubuh, sedangkan anak laki-laki mengalami peningkatan massa otot. Yang ketiga ada pola makan. Pola makan juga bisa mempengaruhi komposisi tubuh baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Misalnya kurangnya air atau kelaparan bisa berpengaruh pada komposisi tubuh dalam waktu yang singkat. Tetapi jika pola makan yang benar secara terus-menerus akan meningkatkan akumulasi tubuh dalam jangka waktu yang panjang. Yang keempat ada tingkat aktivitas fisik. Program latihan fisik akan berkontribusi pada peningkatan massa otot dan sekaligus dapat membantu mengurangi kadar lemak tubuh. Selanjutnya, manfaat mengetahui komposisi tubuh. Yang pertama dapat memantau kondisi kesehatan. Nah, komposisi tubuh ini bisa membantu dalam memantau kondisi kesehatan secara keseluruhan dan bisa mengidentifikasi resiko obesitas dan penyakit lain. Yang kedua, dapat membantu mengelola berat badan. Penurunan berat badan bukan hanya angka saja, tetapi juga mencakup pemahaman tentang komposisi tubuh dengan mengetahui presentase lemak tubuh dan massa otot. Strategi penurunan atau pengelolaan berat badan dapat disusun lebih tepat. Yang selanjutnya dapat meningkatkan performa atlet. Mengetahui komposisi tubuh, informasi tentang tubuh dapat membantu meningkatkan kinerja atletik. Mereka bisa memilih program latihan yang sesuai dan mendapatkan nutrisi
ini dapat mengamati perubahan dalam persentase lemak tubuh, massa otot, atau distribusi lemak, dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang kemajuan yang telah kita capai. Yang terakhir ada memotivasi dan meningkatkan kepuasan diri. Ketika penurunan persentase lemak tubuh atau meningkatkan massa otot, hal ini dapat meningkatkan kepuasan diri. Maka dari itu kita bisa semakin termotivasi untuk terus mengadopsi gaya hidup sehat. Nah, ini lanjut pada materi yang kedua, yaitu mengukur indeks massa tubuh atau IMT. IMT sendiri adalah ukuran yang digunakan untuk mengetahui status gizi seseorang yang didapatkan dari perbandingan berat dan tinggi badan. Maka itu setiap orang harus menghitung berapa nilai IMT-nya agar tahu status gizi tubuhnya normal atau tidak. Lanjut. Ini cara mengukur daya tahan tubuh ya. Yang pertama ada latihan daya tahan jantung dan paru, cenderung kardio. Baik, selanjutnya ada mengukur daya tahan tubuh. Yang pertama adalah latihan daya tahan jantung dan paru-paru. Kardio adalah jenis latihan yang fokus pada sistem kardiovaskular, termasuk jantung dan paru-paru. Kardio melibatkan kontraksi otot dalam jangka waktu yang cukup panjang dengan intensitas tinggi tanpa ada rasa lelah. Selanjutnya adalah latihan daya tahan otot. Latihan beban atau yang fokus pada daya tahan otot melibatkan gerakan yang meningkatkan kekuatan dan endurance dari otot. Bentuk latihan ini bisa melibatkan otot-otot bahu, otot kaki, dan otot bagian tubuh lainnya. Contoh latihan untuk meningkatkan daya tahan otot seperti plank, squat, lunge, push up, hingga sit up. Selanjutnya ada kesimpulan. Baik, untuk kesimpulannya adalah pentingnya kita dalam menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Kita dapat memahami komposisi tubuh dan dapat membantu dalam mengelola berat badan serta meningkatkan kinerja atletik dan memantau kesehatan. Baik, sekian. Sudah kata-kata? Yuk. Baik, untuk murid-murid apakah sudah paham? Pak, caranya ngitung IMT yang benar itu gimana? Kan saya biasanya ngitungnya itu pakai kalkulator HP. Biasanya kalau saya ya sebenarnya Pak, simpulan. Iya lah. apa cara nih? Biasanya ada kalkulator loh. Hah? Tok nopo? Ojo Pak iki tokno. Ora. BMI kalkulator. Hah? Jadi kalkulator BMI. Berat badan dibagi tinggi badan. Itu lebih tinggi lah. Ada jawaban. Tak. Ro, lho. Selain di kalkulator ya, cara mengukurnya ada IMT sama dengan berat badan dibagi dengan tinggi badan. Nah, tinggi badan itu dalam meter ya, barisnya. Ya. Baik, yang lainnya ada yang mau tanya?
ini ya Pak. Cuman ini ya. Mas. Ya. Enggak, izin menambahi kalau Mungkin dari Ya. ini yang sudah tahu. saya ingin menambahi ya Mas. Kalau indeks nomor buku itu bisa ini aja, terus bisa yang lebih profesional itu bisa kelihatan lemak kita itu berapa, terus masa otot kita itu berapa itu ada, tapi itu alatnya lebih profesional gitu. Udah Mas Dimas, gimana Mas Dimas? Baik Mas. Gimana Pak? Ya seperti jawabannya Mbak Rina tadi. Baik Pak. Siap. Baik, sekian materi pada pembelajaran hari ini. Sebelum kita mengakhiri, monggo Mas Abil memimpin doa. Marilah kita berdoa bersama masing-masing agar pembelajaran hari ini diberi manfaat dan orang lagi keselamatan. Amin. Doa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih sebelumnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.